Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia bukan hanya sekedar dasar filosofi atau simbol, tetapi merupakan pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diterapkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang pendidikan, Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama demi kemajuan bersama. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang adil, bijaksana, toleran, dan peduli terhadap kesejahteraan sesama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu toleransi yang mengajak umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam beragama dan berkeyakinan. Pengakuan terhadap keberadaan Tuhan yang menunjukkan bahwa setiap individu di Indonesia bebas memeluk agama dan meyakini adanya Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita untuk saling menghormati sesama manusia tanpa membedakan latar belakang apapun. Di masyarakat, Pancasila memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya menjaga keberagaman agar tetap harmonis, meskipun kita berbeda dalam suku, agama, dan budaya. Kita bisa hidup berdampingan dengan saling menghargai dan bekerja. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong kita untuk selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap orang mendapat kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Pancasila juga tercermin dalam sistem pemerintahan kita. Dalam setiap kebijakan yang diambil, pemerintah Indonesia berusaha memastikan bahwa setiap keputusan berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pancasila juga menjadi dasar dalam penegakan hukum. Setiap individu, tanpa kecuali, harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, hukum di Indonesia berupaya memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Tapi semua itu berubah semenjak terjadinya perbedaan pendapat yang dapat memicu terjadinya konflik. Akibat dari konflik tersebut dapat memakan korban dan merusak fasilitas yang ada di sekitar, seperti konflik ideologi yang pernah terjadi di Indonesia. Pemberontakan ideologi terjadi karena perbedaan ideologi politik, ras, dan kepentingan yang ada di Indonesia. Selamat malam saudara, di tengah era keterbukaan informasi seperti saat ini, ancaman bahaya radikalisme dan juga perpecahan mengintai generasi muda Indonesia. Ini juga antara lain karena minimnya pengetahuan akan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kalian pernah mikir gak sih kalau ideologi itu bisa jadi alasan besar banget kenapa negara kita nggak maju? Gue lagi mikirin soal kapitalisme sama sosialisme nih. Gimana kalau kita bahas santai aja? Ada yang mau mulai? Dan juga sejumlah narasumber, saya sapa dulu Profesor Kiai Haji Tuan Guru Sayyidur Rahman, atau saya panggilnya Pak TGS. Gini. Wah, kalian lagi bahas apa nih? Kayaknya seru. Iya nih, kita sekarang lagi bahas konflik ideologi, yaitu kapitalisme sama sosialisme. Tapi gini deh,
Kalau ngomongin kapitalisme, itu kan soal kebebasan pasar. Kita bisa punya bisnis, nggak ikut campur. Jadi masing-masing orang bisa cari untuk sebanyak-banyaknya, kayak di Amerika. Semua orang bisa jadi kaya kalau usaha. Tapi itu juga yang bikin kesenjangan, Iksan. Gue sih mikirnya gini, negara yang kapitalis kayak yang di Amerika atau negara-negara Eropa Barat, orang kaya tuh makin kaya. Yang miskin ya udah gitu aja. Akses buat hidup tuh kayak nggak semua orang punya. Makanya sosialisme kayaknya menarik deh. Iya, gue juga suka sama sosialisme. Kan kalau di sosialisme itu negara yang ngurusin semua orang, semua harus setara. Jadi yang miskin bisa dapat fasilitas sama kayak yang kaya. Misalnya kayak di Kuba atau Uni Soviet dulu. Negara pastiin kalau orang-orang kesejahteraan dan gak ada yang ketinggalan. Tapi masalahnya Rafli, kalau semua diatur negara, inovasi jadi susah. Gimana negara mau berkembang kalau nggak ada yang berkontribusi? Orang kan jadi nggak ada motivasi buat jadi lebih baik. Gue sih lebih suka kapitalisme, bisa ngejar impian. Mungkin keduanya ada sisi baiknya, tapi kalau gue lihat ya, sosialisme lebih adil. Semua orang dapat hak yang sama. Di negara-negara kayak sosialisme seperti Swedia atau Norwegia, mereka punya sistem welfare state. Semua orang punya akses ke layanan publik, kesehatan, pendidikan tanpa ngeluarin biaya besar. Tapi, menurut kalian, pengaruh kapitalisme dan sosialisme ini masih berasa banget gak sih di dunia politik sekarang? Misalnya kayak hubungan internasional gitu. Wah, pasti banget. Lo ingat gak sih waktu perang dingin, kapitalisme sama sosialisme kayak bertarung gitu. Tapi mereka nggak pakai tembak-tembakan, pakai propaganda dan politik luar negeri. Iya, bener. Perang ideologi itu jauh lebih sengit daripada perang senjata. Kalau negara nggak pilih kubu yang mana, bisa kena dampaknya. Misalnya negara-negara yang mau merdeka jadi ikut-ikutan di blok tertentu karena pengaruh ideologi. Sekarang sih menurut gue, negara-negara itu mulai nyari jalan tengah deh. Banyak yang coba ambil sisi kapitalisme buat ekonomi, tapi tetap ngasih perhatian buat kesejahteraan sosial. Ya kayak Jerman gitu, mereka punya sistem yang seimbang antara pasar bebas dan jaring pengaman sosial. Yap, bener banget. Jadi sekarang gak cuma kapitalisme atau sosialisme doang, tapi lebih ke kombinasi keduanya. Ya, ngambil yang terbaik dari dua sisi. Kalau gue sih lebih suka negara yang menjaga keseimbangan, nggak terlalu bebas sampai bikin yang miskin makin terpuruk, tapi juga nggak terlalu dikendalikan negara sampai orang nggak bisa bebas berinovasi. Ya, intinya sih negara perlu tahu kapan harus campur tangan dan kapan ngasih ruang buat orang berkembang sendiri. Iya, bisa dibilang juga begitu. Jadi, meskipun kita bicara soal dua ideologi besar ini, ternyata jalan tengah yang paling realistis. Oke deh, gue rasa diskusi kita hari ini cukup menarik. Kapan-kapan kita lanjut lagi deh, ya? Iya. Seru juga, ngomongin ini banyak sisi yang perlu digali. Ya, next time kita bahas lagi ya, yang lebih seru. Asik, gue juga setuju, lanjutkan. Sip, terima kasih guys, sampai ketemu lagi. Iya. Sama-sama.